Di era AI, kebodohan bisa bergeser menjadi ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi. Namun, Yuval Noah Harari dalam bukunya mengingatkan bahwa kecerdasan emosional dan kreativitas akan tetap menjadi kunci di masa depan. Bagaimana jika ternyata di dunia yang dipenuhi robot dan algoritma, manusia yang bodoh dalam teknologi mungkin justru yang paling kreatif dan manusiawi? Sebelum menyimak video ini, siapkan pemahaman, pemaknaan, dan keyakinan Anda. Kata bodoh berasal dari bahasa Melayu kuno yang secara harfiah berarti tidak berakal atau tidak pintar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bodoh didefinisikan sebagai tidak tahu apa-apa, tidak berpengalaman, tidak pandai. Namun, kata ini seringkali digunakan secara peyoratif sehingga bisa menimbulkan dampak psikologis bagi yang mendengarnya. Bayangkan saja, jika seorang anak kecil yang baru pertama kali melihat angka dan huruf, ketika dia tidak bisa membaca, orang dewasa mungkin mencapnya bodoh. Padahal, anak itu hanya butuh waktu dan bimbingan. Di sini, kata bodoh lebih mencerminkan ketidaksabaran orang dewasa daripada ketidakmampuan seorang anak kecil. Menurut psikolog Howard Gardner, kecerdasan manusia tidak bisa diukur hanya dengan IQ. Dalam teori multiple intelligence, Gardner menyatakan bahwa manusia memiliki setidaknya 8 jenis kecerdasan, termasuk kecerdasan linguistik, musikal, spasial, dan interpersonal. Jadi, seseorang yang dianggap bodoh dalam matematika mungkin justru jenius dalam seni atau musik. Coba bayangkan tentang Albert Einstein yang dianggap bodoh oleh gurunya karena lambat dalam berbicara dan belajar. Namun, siapa sangka bahwa dia akan menjadi salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah. Ini membuktikan bahwa kebodohan seringkali hanya persepsi semata. Socrates, filsuf Yunani kuno, terkenal dengan pernyataannya, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu." Bagi Socrates, mengakui ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Dalam dialog Apology, Socrates menjelaskan bahwa orang yang merasa dirinya paling tahu justru seringkali yang paling bodoh. Bayangkan seorang profesor yang sangat bangga dengan pengetahuannya. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang petani sederhana yang justru memberinya pelajaran tentang kehidupan. Maka kita bisa melihat kebodohan sang profesor terletak pada keangkuhannya, bukan pada kekurangan pengetahuannya. Dalam budaya Jawa, ada konsep ojo dume yang berarti jangan merasa paling hebat. Orang yang dianggap bodoh justru seringkali dihargai karena kerendahan hatinya. Misalnya tokoh wayang, Semar, digambarkan sebagai sosok yang sesederhana, tetapi penuh kebijaksanaan. Semar, yang terlihat bodoh dan kikuk, justru menjadi penasihat utama para ksatria. Di balik penampilannya yang sederhana, dia menyimpan kebijaksanaan yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa kebodohan bisa jadi hanya topeng yang menyembunyikan kebijaksanaan sejati. Menurut penelitian neuroscience, otak manusia memiliki kemampuan yang disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Artinya, seseorang yang dianggap bodoh bisa meningkatkan kecerdasannya melalui latihan dan pembelajaran. Bayangkan saja seorang pemuda yang gagal dalam ujian matematika. Dengan tekad dan latihan, dia akhirnya menjadi ahli matematika ternama. Ini membuktikan bahwa kebodohan bukanlah takdir, melainkan tantangan yang bisa diatasi. Jadi, tidak ada sebenarnya orang yang bodoh, yang ada hanya orang
yang tidak mau berusaha. Dalam sejarah ajaran Zen, kebodohan dianggap sebagai ilusi yang menghalangi pencerahan. Master Zinditi Suzuki pernah berkata, dalam kebodohan ada kebijaksanaan, dalam kebijaksanaan ada kebodohan. Artinya apa? Kebodohan dan kebijaksanaan adalah dua sisi dari koin yang sama. Misalnya seperti awan yang menutupi matahari, kebodohan hanya sementara. Begitu awan tersibak, cahaya kebijaksanaan akan bersinar terang. Ini mengajarkan kita bahwa kebodohan hanyalah fase dalam perjalanan spiritual. Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis, mengemukakan konsep kultural kapital atau modal budaya. Menurutnya, ketimpangan dalam akses pendidikan dan budaya bisa membuat sekelompok orang terlihat bodoh, padahal ini lebih berkaitan dengan ketidakadilan struktural. Kita bisa lihat misalnya dua anak, satu tumbuh di lingkungan yang kaya dengan buku dan fasilitas belajar, sementara yang lain harus bekerja membantu orang tuanya. Ketika mereka diuji, anak pertama mungkin terlihat lebih pintar, padahal ini lebih berkaitan dengan kesempatan daripada sebuah kemampuan. Dalam linguistik, kata bodoh adalah contoh dari labeling atau pemberian label. Menurut teori labeling teori, label yang diberikan kepada seseorang bisa mengaruhi identitas dan perilakunya. Misalnya, seorang anak yang sering disebut bodoh mungkin akan kehilangan motivasi untuk belajar. Kenapa? Karena mereka telah diberi label bahwa dia bodoh. Ini seperti lingkaran setan. Label bodoh bisa menjebak seseorang dalam peran yang tidak menguntungkan. Namun, dengan dukungan dan pengertian, lingkaran ini bisa diputus dan dihilangkan. Dalam novel Don Quixote, karya Miguel de Cervantes, tokoh utama sering dianggap bodoh karena khayalannya yang tidak realistis. Namun, justru melalui kebodohannya, Don Quixote mengajarkan kita tentang keberanian dan mimpi yang sejati. Don Quixote yang berperang melawan kincir angin mungkin terlihat bodoh. Namun, di balik itu, dia adalah simbol idealisme dan keberanian yang sangat menginspirasi. Di era AI, kebodohan bisa bergeser menjadi ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi. Namun, Yuval Noah Harari dalam bukunya Lesson for the Century mengingatkan bahwa kecerdasan emosional dan kreativitas akan tetap menjadi kunci di masa depan. Di dunia yang mungkin dipenuhi robot dan algoritma, manusia yang bodoh dalam teknologi mungkin justru yang paling kreatif dan manusiawi. Sebagai kesimpulan, dari berbagai perspektif tentang kebodohan ini, kita bisa melihat bahwa kebodohan adalah konsep yang jauh lebih kompleks daripada sekedar ketidakmampuan intelektual. Ia adalah cermin dari budaya, struktur sosial, dan bahkan spiritualitas kita. Dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dalam menilai diri sendiri dan orang lain. Pada akhirnya, orang bodoh bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa, melainkan orang bodoh adalah orang yang tahu bahwa hal itu salah, tetapi dia masih melakukannya. Jika Anda tidak bisa menyangga apa yang saya katakan, maka Anda harus menerima ini sebagai bentuk kebenaran. Terima kasih.